Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Danies dengan NIM 40122111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laut lepas di dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan sejarah singkat salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang laut lepas, yaitu terdapat di dalam UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Laut yang telah diresmikan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga konvensi ini merupakan kelanjutan dari Konvensi Jenewa 1958 yang telah menghasilkan 4 konvensi, yaitu yang pertama ada konvensi mengenai pengambilan ikan serta hasil laut dan pembinaan sumber-sumber hayati laut lepas. Yang kedua, di sini ada konvensi mengenai dataran kontinental. Yang ketiga, ada konvensi mengenai laut lepas. Yang keempat, ada konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Selanjutnya di sini ada pengertian di dalam pengertian ini ada pasal 86 Konvensi tentang PBB tentang hukum laut yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Laut merupakan sebuah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal 1 Konvensi tentang Laut Lepas 1958, laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk bagian dari laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Selanjutnya di sini ada perbedaan konvensi laut lepas atau dimaksud dengan Hague Seas Convention 1958. Laut lepas adalah hanya berada 3 mil dari laut teritorial, sedangkan konvensi hukum laut terdapat di dalam UNCLOS 1982. Laut lepas adalah dimulai dari zona ZEE eksklusif atau ZEE, yang berarti dimulai dari 200 mil dari dasar pantai. Di sini ada kebebasan di laut lepas atau dimaksud juga dengan Hague Seas, yaitu doktrin laut lepas. Freedom of the Seas berarti bahwa kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya. Kebebasan di laut lepas diatur dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 yang di sini ada kebebasan laut lepas, itu meliputi baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Yang pertama itu ada kebebasan berlayar. Yang kedua ada kebebasan terbang. Yang ketiga adalah kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut. Yang keempat itu ada kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lain yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang kelima, kebebasan menangkap ikan. Yang keenam, ada kebebasan melakukan penelitian ilmiah di laut. Selanjutnya di sini, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai.
Dengan kata lain, setiap negara-negara memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas, baik bagi negara yang memiliki pantai atau negara yang tidak memiliki pantai. Namun, pelaksanaan hak serta kebebasan negara-negara tersebut harus dengan syarat memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas, karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas sebagaimana ditegaskan oleh pasal 88 sampai dengan pasal 89 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengawasan di laut lepas. Adapun prinsip yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Namun, demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan tersebut dilakukan agar kebebasan yang harus mematuhi ketentuannya agar kepentingan negara-negara yang terdapat di laut lepas dapat terjamin. Ini ada bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kapal-kapal perang di laut lepas, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya pengawasan umum. Pengawasan umum ini terbagi menjadi pengawasan biasa, inspeksi, tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Yang terakhir ini ada pengawasan khusus, yaitu terbagi menjadi 8 pengawasan. Yang pertama itu ada pemberantasan perdagangan budak belian. Yang kedua ada pemberantasan bajak laut. Yang ketiga ada pengawasan penangkapan ikan. Yang keempat ada pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa di bawah laut. Yang kelima pemberantasan pencemaran laut. Yang keenam ada pengawasan untuk kepentingan sendiri negara-negara. Yang ketujuh ada hak pengajaran seketika. Yang terakhir ini ada hak bela diri. Sekian, itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan terkait dengan laut lepas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang setelah saya tonton. Di situ ada pertanyaan, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi? Dan apakah sah menurut hukum laut internasional? Jadi di sini saya akan menjawab, penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum laut internasional dalam konteks ini. Hukum laut internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara yang memiliki hak untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan di wilayah lautnya, termasuk di laut lepas. Namun, hak ini harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum laut internasional dan tidak harus mengganggu kebebasan pelayaran internasional. Dalam hal ini, penangkapan di laut lepas TNI Angkatan Laut harus memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum laut internasional dan tidak mengganggu kebebasan pelayaran internasional. Penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kegiatan lain di laut seperti pelayaran internasional dan harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum laut internasional. Dalam penetapan kasus TNI Angkatan Laut ini mungkin memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan di laut lepas. Jika kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional seperti mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan hukum atau menghentikan kegiatan pencemaran lingkungan. Namun, kewenangan ini harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.
dalam penangkapan yang dilakukan TNI Angkatan Laut ini, mungkin mereka sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional dan harus dilakukan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional. Pertanyaan yang keduanya itu adalah, apakah sah menurut hukum laut internasional? Jadi kalau menurut saya, TNI Angkatan Laut ini melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal asing atau perombak segala macam, itu sudah memenuhi kebutuhan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional. Gitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.